Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadhil wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulihil karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wa dzakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Lebuto bersama seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Imam Wilayah, Sarada'a, Kasisi maupun Hatibi yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, Ibu Haji, Bapak Haji, serta hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insya Allah kita semua di tempat ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, dengan izin dan kuasa-Nya lah kita semua masih bisa menghargai undangan keluarga pada malam hari ini dan masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga masih dapat bermuajahah di tempat ini. Salawat beserta taslim semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan curahan rahmat yang mulia dan senantiasa sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga akhirul zaman. Ibu bapak yang kami hormati, jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pada materi takziah pada malam hari ini, sebelumnya saya memohonkan maaf agak sedikit terlambat menuju ke tempat ini, dan memang tidak ada unsur kesengajaan, tetapi begitulah kita manusia, tak luput dari hilaf dan salah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memaafkan kehilapan dan kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya akan membawakan materi singkat saja, kurang lebih 45 menit atau sampai 1 jam. Ya, karena saya hari ini tidak suka lama-lama ceramah. Karena tahulu abdi apalagi masuk malah patoi lo ngadi bab om tulu gagal ya Ibu ya. Itu lemai
25 menit malah Ustaz lam tuluk tiang jangan punya helm selita. Ya, ya tate tetap lokal. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah saya akan uraikan ya 3 poin pada malam hari ini, yaitu ada 3 panggilan Allah kepada kita umat manusia ya, totolu ibodu ya, dan ini harus kita penuhi sebagai manusia ya. Yang pertama, panggilan Allah itu apa? Panggilan Allah pada kita manusia, khususnya umat Islam, 1 kali 24 jam siang dan malam itu Allah panggil sebanyak 5 kali ya. Hei bode mailo eya itu berarti selama sebanyak 5 kali selama 1 kali 24 jam. Tuk hui wow tuk udulahu. Apa panggilan Allah? Hayyalas sholah ya, dulu montabiyah. Memang secara johir ya, tuk bibilahumaton ya, bahwa tahemo pemuati ai lo hayyalas sholah itu potipa imam. Tetapi secara hakikat yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Secara hakikat Allah yang memanggil kita itu mutahemu ibadai alam itu Pak. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal utima lapatok bilo janjian domai ketika masih berada di alam rahim ibu ya, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala hendak bertanya kepada kita yang masih berada di alam rahim, di alam kandungan ibu, alastu birabbikum, apakah ya timongoli mengaku bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Maka spontan kita semua menjawab, bala syahidna ya, benar itu lamiyatiya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pengakuan ini yang kita akan realisasikan ketika tiba di alam dunia yang fana ini. Bagaimana pengakuan kita sebagai Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Dan dalam ayat Al-Quran Allah telah menekankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi walau ayat dia tapilo wali ujini wa manusia kecuali kalau manusia ya. Jadi dia talo wali berarti itu manusia wa ujini kecuali malu mulak daya. Nah sekarang itu memulai merekeni Pak ya, memulai merekeni ibu. Kira-kira sebab selama itu tumutumulo poomolo ya, berapa kali kita memenuhi panggilan Allah itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terkadang kita ini apalagi masih serius kerja, masih serius buka Facebook, WhatsApp, update status ya, buka Instagram ya, kita sepelekan itu, apalagi sedang asik lihat sinetron bang Mai Isa hayalah sholat tinggal harap puyobo bok lagu-lagu dangdut kiriman moto Arabi untiu bahwa ti itu ti. Ketika ibu-ibu selesai memasak pada pagi hari, mungkin jam 10:30 sudah mulai mandi, selesai berdandan itu mungkin sampai jam 12, karena biasanya ibu-ibu ya yang paling lama mau tunggu
kalau mau mandi sampai mau ganti, ya. Ketika keluar berkumandang azan, hayya 'alas shalah. Bolok wali paitu wali ma dulu lo mama lihat itu muta biarhon wali dia ponak lo yang mau nawa ulang mola mau luntur betul aku, ya. Itu bapak ibu yang saya hormati, semua luntur keli. Jadi ibu bapak yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak tahu kulit yang kita perbaiki, wajah yang kita perbaiki sebaik mungkin, kita perindah di pandangan manusia, kita tidak tahu nanti ketika berpisah ruh dengan jasad memasuk dalam kubur itu, Pak, wajah yang cantik tadi akan menjadi santapan cacing tanah. Balik makanan laluan itu terkubur, Pak. Jadi bapak ibu yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu panggilan yang pertama, ya, panggilan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan sholat, mari menunaikan sholat. Banyak orang yang bilang begini, Ustaz, lapatapon po udah malum mutabiyah ialau walau di dumongan. Bukan begitu bapak ibu yang saya hormati. Sholat 5 waktu ini bukan menghalangi kita untuk mencari nafkah, bukan menghalangi kita untuk mencari rezeki. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, muru auladakum bis-shalah, ya. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa amur ahlaka bis-shalah, perintahkan ahli keluargamu, kata Allah, untuk menunaikan dan mengerjakan sholat. Wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan bersabar atasnya. Ketika melaksanakan sholat susah payah, masih asik-asik tidur, tiba-tiba berkumandang panggilan azan, as-salatu khairum minan naum pada waktu subuh. Kita lawan itu, kita langsung mengambil air wudhu, berdiri sholat 2 rakaat sholat subuh. Wastabir 'alaiha, kata Allah, bersabarlah. Pati sabar-sabar itu mengolik dengan kesulitan ini. Memang susah sekali kalau membangun subuh itu, Pak. Tantangan yang begitu sangat luar biasa. Tetapi kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa, bahkan kami yang memberikan rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang saya hormati, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, panggilan bagi kita manusia, umat Islam, yang kedua adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kata Allah, sempurnakan haji dan umrah kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baru-baru kita selesaikan, ya, baru-baru kita laksanakan hari raya Idul Adha. Berapa juta manusia, ya, yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan semua rukun daripada haji wukuf di Arafah. Mereka mendapatkan gelar yaitu haji yang mabrur, ya, jaminannya surga bapak ibu yang saya hormati. Nah, haji ini realisasinya itu nanti setelah pulang ke kampung halaman, ya.
Deteto pemihela haji yang mabrur. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, haji mabrur itu bukan di Mekah, tetapi setelah kembali dari sana, bagaimana realisasi daripada haji mabrur itu? Pribadinya, kepribadiannya bisa berubah. Yang sebelum haji unggili bungkuang piita otumui patihu segala endah, pulang dari haji dia jadi dermawan. Yang sebelum haji malas melaksanakan sholat, pulang dari haji istiqomah, sholat 5 waktu. Orang yang sebelum haji memakan hak harta anak yatim, menjalimi orang lain, setelah dari situ menjadi baik akhlaknya. Yang belum haji tidak bagus dengan tetangga, sering mencaci maki orang, setelah pulang dari haji akhlaknya berubah, akhlaknya menjadi baik. Bapak Ibu yang saya hormati, maka itu haji yang mabrur. Saya bawakan pada malam hari ini satu kisah, ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Pada satu hari, Bapak Ibu yang saya hormati, tilang bulalio makhluk Allah, ya, seekor binatang, kucing, tete, itu menunaikan ibadah haji, ya, tete otibak makhluk haji, sehingga pulang ke kampung halaman dia bergelar mahepo ibu delo tamanilio di haji tete, ya, karena untuk haji mediali otomatis mati haji tete, ya. Ilo dung mohelio lo udu bah manila oleh mak tubihe tiai tubihe tidak apa sih hari deli haji tete itu walau lo tubihe mak kita maalim mai itu demo te oleh pengangkahan malah tuh haji mai itu aku mau ngalang dek walau udu made punya talapo walau tubihe dek kali asal itu tak mulu oke. Mahena apa? Malah dung kata pintu di malah salam udu. Assalamualaikum haji tete. Waalaikumsalam. Iti ngoli warjo. Wadela. Betul. Bila betul dia maya. Walau betul bihe. Walau jangan betul main matu pintu. Walau udu mau. Kalau tete mak tinggal beti mahena oh. Mai pasti ada jo. Walau udu mak jo. Wabeh milih lanto. Itu kan untuk haji kira-kira walau maulut tapu mai butian untuk haji ya walau tete mah tema he bilih lingolitian hiam bala rezeki he pona wa melohila walau tumbi he mati udu he pole neko tete tio. Apa makna di sini Bapak Ibu yang saya hormati? Malam topo haji amai dekot jalur bawah, ya, dekot tete tio pak. Ibu bapak yang saya hormati, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haji ini tentunya ibadah fisik, ya, harus mampu materi kemudian fisik kita. Karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Insya Allah kita semua berdoa, ya, yang ada di tempat ini bisa Allah Subhanahu Wa Taala antarkan sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Ya, orang yang banyak harta kemudian tidak mau melaksanakan ibadah haji, yang banyak pohon cingke, banyak uang, tidak mau ibadah haji, yang banyak pohon kelapa, ya, tidak mau ibadah haji sampai di hari kiamat, ya, melapik potali itu batang bomba, ya. Wadia mah pikiran kita eskavator, ya, eskavator rawial haji potala lem untuk airat itu, ya. Insya Allah kita semua diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, ya, kemampuan materi, uang, insya Allah kita bisa
sampai ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia adalah maut. Pante Pak. Odelo mahila dapia ma'olo almarhuma 7 hari yang lalu. Wanu umotabia nonggo muali bapak dan ibu mungkin nonggo mengalasan mau haji muali mengalasan lo dia doi bahwa wanu umate Pak dia muali mengalasan lo dia doi ya, tidak ada alasan sama sekali, siap maupun tidak wanu male tungga janjia. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kata Allah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujihim musayyadah. Ta'utalu ila wali mangali wanu male tungga bilo alopate, sekalipun kita bersembunyi di benteng yang tangguh sekalipun, ya, tetap masuk motalopate itu Pak. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang hal terpenting di sini Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum metungga janjia, teudipole tungga janjia oleh Allah Subhanahu wa taala, teudipome longokote malaikat Israel, persiapkan bekal untuk menghadapi daripada kematian itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, poposia pualomao tomeu umuhadapi baitu pati Pak. Rasulullah sendiri ketika sakaratul maut, pengusakarap pilomahu talio nyawa Pak, Rasulullah masih mengangkat tangan berdoa, Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku di dalam menghadapi sakaratul maut ini, ya. Dan Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut, saya minta kepadamu semua, ya, sakitnya sakaratul maut bebankan kepadaku, ya. Dia beban lihat lantak umat dia Pak. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bisa. Semua kita akan memasuki yang namanya sakaratul maut. Sehingganya Bapak Ibu yang saya hormati, detik-detik terakhir perpisahan ruh dengan jasad, mamotola roh wa batana Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuruh baita ruh mapiyahu Bapak Ibu yang saya hormati, akan dijemput oleh 7.000 malaikat dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Semua malaikat itu tersenyum, memakai baju putih dan menjemput ruh. Kemudian ruh ini disolatkan. Tapi ya lo malaikat tipak Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ruh ini ruh orang baik, ruh ini ruh kayak orang yang soleh dan soleha, dia rajin ibadah, hablum minallah baik, hablum minan nasnya juga baik, hubungan walau Allah Ta'ala mabiyahu, hubungan walau manusia mabiyahu. Bapak Ibu yang saya hormati, akan disolati oleh 7.000 malaikat, kemudian akan dibawa menuju ke langit pertama. Mula ruh, ya, setelah dimandikan, dikafani ini ruh Bapak Ibu, diambil kain dari surga untuk mengafani ruh yang harum ini, dibawa ke langit pertama. Ketika di sana mereka bersiap-siap, malaikat bersab-sab di langit pertama menanti ruh kita ini. Maka semua malaikat bertanya, ruh siapa yang kalian bawa ini? Ya, marohlotaton bagi udah del olimomali, begitu sangat harum semerbak. Maka mereka semua penduduk langit pertama meminta izin, izinkan kami untuk mensolati ruh ini, ya. Mohile izini malaikat penduduk langit pertama, kota biar ruh bati Bapak Ibu yang saya hormati.
Begitupun sampai langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talon to olau muhuwalingai ode olau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Setelah berjumpa dengan Allah kemana? Menuju ke alam kubur, menghadapi pemeriksaan kubur. Malaikat Munkar wa Nakir akan dikembalikan ruh kita ke dalam jasad, menghadapi daripada semua pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, orang ini yang mati ini orang yang soleh, yang seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka sholatnya menjaga dari kepala, sedekahnya menjaga dari kiri, puasa berada di sebelah kanan, dan kaki ini jamaah sekalian, seluruh amal kebaikan yang dilaksanakan oleh kaki akan menjadi penjaga, sehingga malaikat Munkar wa Nakir akan bertanya dari arah yang jauh. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, begitu ditanya Bapak Ibu yang saya hormati, semua dijawab oleh amal yang kita kerjakan. Ya, karena longola ada bodyguard yang menjaga, ya, ada bodyguard yang menjaga kita di kubur. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kubur kita ya akan diwujudkan oleh Rasulullah menjadi, oleh kata Rasulullah SAW, akan diwujudkan menjadi raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihembuskan angin dari surga Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga luar biasa malaikat berkata, naumatal arus, tidurlah engkau di sini seperti mana tidurnya pengantin. Luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi kalau yang meninggal ini orang yang durhaka, orang yang tidak mau ibadah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tetap akan dijemput oleh 7.000 malaikat. Tetapi malaikat itu menjemput dengan wajah yang marah, ya, tidak ada sedikit pun kesenyuman yang ternampak dari wajah mereka. Marah semua malaikat Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan kasar malaikat Israel mencabut ruh kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa bayangkan saja bagaimana sadisnya, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Disebutkan dalam kitab bahwa sakit daripada sakaratul maut seperti mana ya, kambing dikuliti hidup-hidup, model batade hewali telio, tunggu lo Bapak Ibu yang saya hormati, seperti mata pancing yang ditancapkan ke daging basah, kemudian ditarik melekat daripada daging itu di mata pancing Bapak Ibu yang saya hormati. Begitulah sakit ya. Bahkan disampaikan pula lebih sakit ya dari 700 kali bacokan pedang. Sehingganya Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan kepada kita semua ya, perbanyak bekal ya, pokoknya tahu atau Bapak Ibu yang saya hormati, karena wanu male nungga sakaratul maut dek itu mula-mulae, maka penyesalan itu penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi ya. Di ma'ana liwan ma'mulae polok ngobotu nyawa Bapak Ibu yang saya hormati. Di Fir'auna seumak pilomahu talio nyawa, detik-detik terakhir dek itu tioma hemole Pak. Kalau begini jadinya, saya pun sudah percaya kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, penyesalannya sudah tidak ada arti lagi ya. To udonggo waluh ruh ke dalam batanga donggo mopiyahu pokhilau Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kita menyesali itu, berdiri di atas sajadah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat taubat,
kemudian kita menyesali seluruh perbuatan-perbuatan kita, meneteskan air mata, dan air mata itu akan menjadi pelupur daripada api neraka. Ya, kita nggak akhuna liyo pak, wan motobati ada Allah Subhanahu Wa Taala selama kita masih sehat, nonggo tupak, ya, nonggo bisa keluar masuk ini loh. Tetapi kalau sudah detik-detik terakhir baru kita mau bertobat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Tau di pemedungkan toinggo-inggola Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, sehingganya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sampaikan bagaimana cara mati yang husnul khotimah. Rasulullah sampaikan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ditalo tita tailate di akhir hayatnya tu belum mahuta liu nyawa tio utilang boleh pulitio la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi, dakhalal jannah, jila mini yalo eya ode dalam syurga Pak. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Bahwa lolo ustaz uti kalimat dia mau biasa walatiah. Ya, sehingga mari kita biasakan, ya, kita ini senantiasa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jangan de mau ngaruh itu mau tanggula la ilaha illallah. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ilo piyuh zikiri, seabdal-abdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari ya, sebelum terlambat kita senantiasa isi hari-hari kita ini dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal yang soleh. Perbanyak sholawat, di samping melaksanakan sholat 5 waktu sehari salam malam, perbanyak membaca sholawat dan istighfar, kemudian zikir kalimat la ilaha illallah. Insya Allah kita akan diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Lanjut. Ya. Lanjut baru ibu-ibu yang lain saja jaga bahwa Bu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena beti ceramah Pak, ya, saya sering sampaikan di mana-mana beti ceramah haya-haya maupun limpu-limpu malem-lem mula-mula betul amplop Pak, ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Daripada banyak pula yang orang mendapat lupa, ya. Anu ada data itu ada data oleh pada. Mudah-mudahan sedikit ini bisa berbekas dalam hati kita dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita semua diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah ruh meninggalkan jasad, kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita kosongkan hati dan pikiran kita untuk kita doakan almarhumah yang telah meninggalkan kita 7 hari yang lalu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah sayyidulillahi arwahi lahumul al-fatihah. Al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita kirimkan istighfar untuk almarhumah. Astaghfirullah Rabbal baraya
sama-sama Bapak dan Ibu. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Ibu bapak yang telah memperjuangkan kami untuk bisa hidup di atas permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah, ibu yang telah melahirkan kami di antara hidup dan mati ya Allah. Terkadang ibu rela kehilangan nyawa, yang penting kami bisa berada di atas permukaan bumi ini ya Allah. Ya Allah, jikalau mereka hari ini telah tiada, maka rahmati mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Mama yang telah menghidupkan kami, yang telah rela memberikan air susunya untuk kami ya Allah, yang terkadang tidak tidur pada waktu malam demi kami ya Allah. Mama yang telah menina bobokan kami ya Allah, kasihani ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, hari ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kami. Kepada siapa kami meraih daripada keridhaan-Mu ya Allah? Hanyalah doa yang kami kirimkan kepada mereka. Semoga mereka tenang di hadapan-Mu ya Allah. Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu yang berlumuran dosa ya Allah. Amin. Setiap saat melakukan khilaf dan salah di hadapan-Mu ya Rabb. Kami memohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Amin. Sebelum ajal, sebelum malaikat Israel menjemput kami ya Allah, mudahkan kami untuk bisa mengerjakan perintah-perintah-Mu dengan istiqomah ya Allah. Ya Allah, sebelum jasad ini ditinggalkan oleh ruh kembali kepadamu ya Allah, izinkan kami untuk bisa bertaubat agar kami bisa meraih daripada ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan dan keikhlasan bagi keluarga yang ditimpa musibah yang Engkau uji hari ini ya Allah. Berikan mereka ketabahan dan keikhlasan ya Allah. Bagi almarhumah yang telah Engkau undang, yang telah Engkau jemput memenuhi panggilan-Mu yaitu maut ya Allah, terangi kuburnya. Amin. Jadikan kematian menjadi husnul khatimah ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan kubur almarhumah menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walau tidak gila bandala, walau dia odi to maapu pali-pali to. Walau ia lele tangan to maapu walau mengota to. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi bila wa qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.